Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Di video kali ini saya akan membahas lampiran soal dari praktikum algoritma dan pemrograman. Yang dimana soalnya itu di sini soalnya program to-do list yang dimana pengguna bisa menyentang tugas, menampilkan list, urutkan berdasarkan deadline dan pisahkan berdasarkan status sudah selesai atau belum. Lalu menyentang atau menandakan tugas yang sudah dikerjakan. Nah, itu untuk soalnya. Selanjutnya langsung saja kita bahas untuk lampiran soalnya ini. Itu yang pertama, kita bahas dulu logika dan deskripsi program. Nah, di sini untuk logika dan deskripsi programnya itu eh, kita perlu tahu apa itu logika dan deskripsi program. Nah, di sini untuk logikanya itu merupakan urutan langkah-langkah atau proses berpikir yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan komputer. Sedangkan deskripsi program itu penjelasan tertulis yang menggambarkan tujuan program, cara kerjanya, dan fungsionalitas utamanya. Nah, di sini untuk logika dan deskripsi programnya itu, program ini memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas-tugas mereka. Dengan menggunakan struktur, program menyimpan informasi tentang nama tugas, deadline, dan status penyelesaian. Pengguna dapat menambahkan tugas baru, menandai tugas sebagai selesai, dan menampilkan daftar tugas yang telah diurutkan berdasarkan deadline tugas. Program dimulai dengan menampilkan menu yang menawarkan 4 opsi: menambahkan tugas, menandai tugas selesai, menampilkan daftar tugas, dan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, saat menambahkan tugas, pengguna diminta untuk memasukkan nama dan deadline tugas. Tugas yang ditandai selesai akan diperbarui statusnya dan pengguna dapat melihat daftar tugas yang terjadi menjadi tugas yang belum selesai dan yang sudah selesai. Program ini juga membatasi jumlah tugas yang dapat ditambahkan hingga 100 dengan menggunakan metode pengurutan sederhana untuk mengatur tugas berdasarkan deadline. Dengan demikian, aplikasi ini memberikan cara yang efisien bagi pengguna untuk mengelola dan memantau kemajuan tugas mereka. Nah, itu untuk logika dan deskripsi programnya. Selanjutnya itu kita ke pesadoketnya. Nah, di sini untuk pesadoketnya itu sendiri merupakan cara menuliskan langkah-langkah logika atau algoritma dari suatu program menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa manusia tetapi tetap terstruktur seperti kode pemrograman. Nah, di sini untuk sedoketnya sendiri itu type tipe tugas, di mana di sini nama bertipe data string, deadline bertipe data string, dan selesai bertipe data boolean. Lalu di sini tugas list itu menggunakan array dari 1 hingga maksimal tugas of tugas. Di sini jumlah tugas diisi dengan 0 itu bertipe data integer. Lalu di sini begin atau mulai. Kita cek jika jumlah tugas lebih dari sama dengan maksimal tugas, maka tampilkan pesan daftar tugas penuh. Nah, di sini tugas, lalu di sini kita tutup atau kita NF, lalu kita tampilkan pesan nama tugas. Nah, di sini kita simpan di variabel tugas list array jumlah tugas plus 1. Nah, lalu di sini tampilkan pesan deadline, kita masuk tanggal, bulan, dan tahun. Lalu di sini simpan ke variabel, ambil deadline dari tugas list array jumlah tugas per 1. Lalu di sini tugas list array jumlah tugas per 1 selesai itu bernilai false atau salah. Lalu di sini jumlah tugas diisi dengan jumlah tugas plus 1. Lalu tampilkan pesan tugas ditambahkan. Kita tutup atau kita ending. Kita
Lanjutnya kita mulai lagi, kita begin, kita tampilkan pesan daftar tugas, lalu kita masuk ke perulangan for I dari 1 hingga jumlah tugas. Lakukan, maka tampilkan pesan I plus 1, di mana ambil nama dari tugas list array I. Lalu kita cek jika uh, kita cek ambil selesai dari tugas list array I. Lalu di sini tampilkan pesan selesai and if, atau kita tutup if-nya tadi. Lalu kita tampilkan pesan deadline, di mana ambil deadline dari tugas list array I. Lalu kita tutup perulangan dengan N4. Lalu kita tampilkan pesan masukkan nomor tugas yang telah selesai. Lalu kita simpan ke variabel indeks. Lalu kita cek jika indeks kurang dari 1 atau indeks besar dari jumlah tugas, maka tampilkan pesan nomor tidak valid. Lalu tugas kita tutup and if. Lalu kita cek lagi, ambil selesai dari tugas list array index itu diisi dengan nilai true atau benar. Lalu tampilkan pesan tugas ditandai selesai. Lalu kita tutup dengan ending. Nah, di sini kita mulai lagi, kita begin, masuk ke perulangan for I dari 1 hingga jumlah tugas dikurang 1. Maka masuk lagi ke perulangan for J dari I plus C I plus 1 hingga jumlah tugas. Maka kita cek jika kita ambil deadline dari tugas list array itu besar dari kita ambil deadline dari tugas list array J, maka tem diisi dengan tugas list array I, tugas list array I diisi dengan tugas list array J, dan tugas list array J diisi dengan tem. Lalu kita tutup if ini dengan and if, kita tutup dua perulangan dengan N4, lalu kita tutup dengan selesai atau ending. Lalu kita masuk lagi, kita begin, lalu kita cek jika jumlah tugas sama dengan 0, maka tampilkan pesan belum ada tugas. Nah, lalu and if. Nah, di sini urutkan tugas. Nah, di sini kita tampilkan pesan tugas belum selesai. Lalu masuk ke perulangan for I dari 1 hingga jumlah tugas. Maka kita cek jika kita ambil selesai dari tugas list array I, maka tampilkan pesan ambil nama dari tugas list array I, deadline, ambil deadline dari tugas list array I. Nah, di sini kita tutup if-nya dengan if, dan kita tutup perulangannya dengan N4. Lalu kita tampilkan lagi pesan tugas selesai. Nah, di sini kita masuk lagi ke perulangan for I dari 1 hingga jumlah tugas, di mana kita cek jika kita ambil selesai dari tugas list array I, maka kita tampilkan pesan ambil nama dari tugas list array I lalu selesai. Nah, di sini kita tutup and if, lalu perulangannya kita tutup N4, lalu kita tutup untuk bagian ini dengan ending. Lalu selanjutnya kita masuk lagi ke bagian begin, lalu loop, di mana di sini tampilkan pesan menu to-do list, lalu tampilkan pesan yang pertama tambah tugas, tampilkan pesan kedua tandai tugas selesai, tampilkan pesan ketiga tampilkan daftar tugas, tampilkan pesan keempat keluar, lalu tampilkan pesan pilih opsi, lalu kita simpan ke variabel pilihan. Lalu di sini untuk case pilihan off-nya itu yang pertama ada panggil tambah tugas, yang kedua panggil tandai selesai, yang ketiga panggil tampilkan tugas. Lalu kita tampilkan pesan terima kasih, tugas diisi dengan 0. Lalu default, di sini kita tampilkan pesan pilihan tidak valid. Lalu end case, kita tutup case pilihannya, lalu end loop kita tutup bagian loopnya, dan yang terakhir ending. Nah, itu untuk sedoketnya. Selanjutnya kita ke CPP-nya.
Nah, di sini untuk CPP-nya itu sudah saya buat codingannya. Itu yang pertama menggunakan fungsi include USTREM yang dimana itu merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya menggunakan uh, fungsi using std yang dimana ini merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini ada const integer yang dimana maksimal tugas sama dengan 100. Lalu di sini ada structure tugas yang dimana nama bertipe data string, deadline bertipe data string, dan selesai bertipe data boolean. Lalu di sini ada tugas list yang dimana array maksimal tugas. Di sini jumlah tugas sama dengan 0 itu integer. Lalu void tambahkan tugas. Nah, ini untuk tambahkan tugas. Kita cek jika jumlah tugas besar dari sama dengan maksimal tugas, maka tampilkan ke layar daftar tugas penuh. Lalu kita return. Nah, selanjutnya itu tampilkan ke layar nama tugas. Lalu kita simpan siin ignore. Lalu kita pakai getLine ini untuk membuat spasi. Lalu siin tugas list array jumlah tugas nama. Nah, di sini kita tampilkan ke layar deadline, gimana ini kita tak masukkan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu getLine di mana kita simpan ke variabel, kita ambil deadline dari tugas list array jumlah tugas. Lalu di sini tugas list array jumlah tugas selesai itu bernilai false. Jumlah tugas plus plus di sini kita tampilkan ke layar tugas ditambahkan. Nah, selanjutnya itu kita tandai selesai. Di sini kita menggunakan void di mana kita tampilkan ke layar daftar tugas. Nah, di sini masuk ke perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah tugas i plus plus, di mana kita tampilkan ke layar i plus 1, kita ambil nama dari tugas list array i, lalu kita cek jika kita ambil selesai dari tugas list array i, maka kita tampilkan ke layar selesai. Lalu kita tampilkan ke layar lagi deadline, ini mana kita ambil deadline dari tugas list array i. Lalu add, lalu endline. Nah, di sini kita tampilkan ke layar, masukkan nomor tugas yang selesai. Lalu ya kita gunakan indeks itu bertipe data integer, lalu kita simpan ke variabel indeks. Lalu kita cek jika indeks kurang dari 1 atau indeks besar dari jumlah tugas, maka kita tampilkan ke layar nomor tidak valid. Lalu kita return. Lalu di sini tugas list itu array index min 1 selesai, di mana kita ambil selesai dari tugas list array index min 1 itu bernilai true atau benar. Lalu kita tampilkan ke layar tugas ditandai selesai. Nah, lalu di sini ada void. Kita urutkan tugas menggunakan void. Lalu kita masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah tugas min 1, i plus plus. Lalu masuk ke perulangan kedua itu integer j sama dengan 1, i plus 1, j kurang dari jumlah tugas j plus plus. Lalu jika kita ambil deadline dari tugas list array i besar dari kita ambil deadline dari tugas list array j, maka tugas temp itu diisi dengan tugas list array i, sedangkan tugas list array i diisi dengan tugas list array j, dan tugas list array j diisi dengan temp. Nah, ini kita tutup dengan end if, end for, dan end. Lalu kita masuk ke tampilkan tugas itu void. Nah, dimana jika jumlah tugas sama dengan 0, maka kita tampilkan ke layar belum ada tugas, lalu return. Nah, di sini kita urutkan tugas. Nah, di sini tampilkan ke layar tugas belum selesai, dimana kita masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah tugas i plus plus. Kita cek jika kita ambil selesai dari tugas list array i, maka kita tampilkan ke layar tugas list array i, deadline, kita ambil
deadline dari tugas list array I. Lalu di sini kita tampilkan ke layar tugas selesai. Nah, kita masuk lagi ke perulangan for integer I sama dengan 0, I kurang dari jumlah tugas I plus plus, di mana jika kita ambil selesai dari tugas list array I, maka kita tampilkan ke layar, ambil nama dari tugas list array I, lalu cout atau tampilkan ke layar endline. Nah, di sini kita masuk ke fungsi inMind, di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal ini. Selanjutnya itu ada pilihan bertipe data integer, lalu kita gunakan perulangan while. Nah, di sini nilai true atau benar, di mana kita tampilkan pesan menu to do list, lalu kita tampilkan pesan yang pertama, tambahkan tugas, tampilkan pesan atau tampilkan ke layar yang kedua, tandai tugas selesai, lalu selanjutnya tampilkan daftar tugas, yang keempat keluar. Nah, lalu kita tampilkan ke layar, pilih opsi dari keempat pilihan tadi, lalu kita simpan ke variabel pilihan. Lalu di sini kita masuk ke switch case. Nah, di sini untuk pilihannya, case pertama itu tambahkan tugas, yang kedua tandai selesai, yang ketiga tampilkan tugas, dan yang keempat itu keluar dari program dari programnya. Lalu kita tampilkan ke layar terima kasih, lalu kita return 0, lalu default kita tampilkan ke layar pilihan tidak valid. Lalu di sini kita tutup switch case-nya, kita tutup loop, dan kita tutup integer mainnya, in mainnya, yang menandakan bahwa program selesai. Nah, ini adalah codingan dari lampiran soal yang kedua. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita sudah kita run. Nah, kita di sini ada menu to do list. Yang pertama ada tambahkan tugas, yang kedua tandai tugas selesai, yang ketiga tampilkan daftar tugas, dan yang keempat itu keluar. Nah, di sini program meminta kita pilih opsi itu. Kita pilih dulu tambahkan tugas. Nah, kita lanjut. Nah, nama tugasnya itu lalu kita masukkan tanggal deadline-nya itu 2025, bulan April tanggal 23. Nah, kita enter. Tugas ditambahkan, kita tambahkan lagi satu tugas. Di sini nama tugasnya itu kalkulus. Lalu deadline-nya itu 2025 bulan April tanggal 24. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita masukkan yang kedua, tandai tugas selesai. Nah, di sini ada dua tugas. Nah, di sini saya tandai tugas yang selesai itu Alpro. Nah, di sini kita tampilkan daftar tugas. Lalu kita pilih opsi yang terakhir itu keluar. Nah, di sini yang pertama itu program meminta opsi dari 1 sampai 4. Nah, di sini saya memilih opsi pertama itu tambah tugas. Nah, di sini saya masukkan dua tugas. Yang pertama itu ada Alpro, yang dimana deadline-nya itu 23 April 2025. Dan yang kedua itu ada kalkulus, yang dimana deadline-nya itu 24 April 2025. Nah, di sini tugas telah ditambahkan. Lalu di sini saya memilih opsi tandai tugas selesai. Nah, di sini karena ada dua tugas, ada Alpro dan kalkulus. Di sini saya masukkan tugas yang selesai itu tugas Alpro. Jadi tugas ditandai selesai. Nah, di sini saya masukkan lagi untuk pilih opsi yang ketiga itu tampilkan daftar tugas. Nah, di sini untuk tugas belum selesai itu ada kalkulus, dan tugas yang selesai itu ada Alpro. Nah, lalu yang terakhir saya pilih opsi keempat yaitu keluar. Nah, di sini timbul atau keluar tulisan terima kasih. Nah, ini hasil dari codingan yang telah saya buat tadi. Nah,
Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal kedua dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.